atau memang ada kewajiban Bapak yang ke sana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU Cerita, apa kabarnya? Wah, senang banget kali ini Andina bisa menyapa kembali sahabat PKU Cerita di program Ngobrol Santai. Nah, di program Ngobrol Santai ini sudah hadir di samping Andina, Radinal Munandar SSTP sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Disapa dulu Pak sahabat. Halo sahabat PKU Cerita, saya Radinal Munandar SSTP. Saya Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Andina udah baca-baca nih sedikit banyaknya tentang Bapak. Kan baru di usia yang muda seperti ini ya, udah diangkat sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Nah, sebelumnya Bapak kan menjabat sebagai lurah. Jadi pas awal menjabat ini apakah ada kesulitan-kesulitan untuk merangkul warga dan lain sebagainya, Pak? Sebenarnya di saat saya menjabat sebagai lurah, tepatnya di Lurah Lembah Damai, bukan kesulitan sih yang saya hadapi, tapi bagaimana saya bisa memahami watak dan kriteria masyarakat tempatan. Karena setiap wilayah yang pernah saya kunjungi, saya berdinas, watak-watak mereka berbeda-beda. Nah, inilah bagaimana saya harus memahami watak-watak masyarakat tersebut. Alhamdulillah di saat 2 tahun lewat 4 bulan saya menjabat, kami bisa bersama-sama menjadi keluarga, bukan sebagai lurah dan masyarakat tetapi sebagai keluarga. Oke. Nah, kemarin Andina dari pantauan tim ya Pak, tim dari PKU Cerita, kemarin Bapak menghadiri peresmian MTQ ya di Kelurahan Lembah Damai. Itu Bapak merasa terpanggil atau memang ada kewajiban Bapak yang ke sana lagi atau gimana itu Pak? Jadi gini, terkait sewaktu pembukaan MTQ tingkat kelurahan, di sana memang masih saya rasa masih tanggung jawab saya. Karena saya ingin di saat saya menyerahkan tugas yang baru ke lurah yang baru, itu tugas yang sebelumnya sudah saya selesaikan semua. Jadi saya tidak ingin lurah baru terbebani dengan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Jadi hanya itu. Oke, nah itu dia. Jadi kita langsung ke UPT Perparkiran deh Pak ya. Boleh. Nah ini kalau masalah yang sering dijumpai ya Pak ya di UPT Perparkiran ini, antisipasi apa sih Pak yang dilakukan dari UPT ini untuk mengatasinya? Jadi gini, sebenarnya di perparkiran sendiri ini permasalahan hanya 2. Pertama, masyarakat yang tidak tertib parkir atau di sembarang tempat. Yang kedua ada jukir yang tidak menataati aturan juga. Seperti ini, masyarakat tidak tertib. Kita di depan Ramayana itu dilarang untuk parkir. Tetapi masih banyak masyarakat yang masih parkir di sana. Dan di situ juga dijukung oleh jukirnya. Dan oleh karena itu kami sebagai UPT Perparkiran di saat menemukan hal tersebut, kami menegur pihak pengendara dan jukir. Karena apa? Karena di aturan yang berlaku tidak boleh dan tidak diperbolehkan masyarakat dan jukir untuk melaksanakan perparkiran di daerah tersebut. Makanya kami setiap melaksanakan turun ke lapangan dan menemui hal-hal seperti itu, kami memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman agar masyarakat tahu. Karena di saat mereka parkir ini mungkin saya rasa masyarakat tidak tahu nih boleh atau tidaknya. Dan makanya seperti itu di setiap hari kami mempunyai regu untuk turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat agar mereka mengerti. Itu setiap hari tadi Bapak bilang ya, setiap harinya itu memang jamnya dibatas-batasi atau misalnya pagi saja, siang saja, sore saja itu disosialisasikan kepada masyarakat atau jadi gini, gimana? Kami mempunyai 3 regu. Ya. Jadi 3 regu ini terbagi beberapa jam. Jadi di pagi mereka turun dengan regu pertama, nanti siang di regu kedua, nanti dari sore sampai malam di regu ketiga. Jadi setiap hari itu selalu ada regu-regu yang turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi. Oh, berarti
berarti memang ada peregu ya, Ya, yang betul. melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya Pak ya. Nah kalau untuk pengelolaan parkir ini sendiri, memang kita lihat di mana-mana parkir banyak yang parkir di sana, parkir di sini, padahal pengelolaannya itu sudah ditetapkan ya Pak ya. Nah untuk pengelolaan parkirnya itu sendiri, itu di satu wilayah atau gimana Pak? Nah, jadi gini, khususnya di Kota Pekanbaru, untuk pengelolaan parkir itu sendiri ada terbagi oleh 3 zona. Zona 1, 2, dan 3. Iya. Zona 1 itu mencakup, kalau kita berbicara di kecamatan yang sebelumnya belum di pemekaran, itu ada di 10 kecamatan. Dan sisanya itu di zona 2 dan 3. Itu di Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Tampan. Jadi terbagi 3 zona. Oh, berarti sudah ada yang membaginya ya Pak ya, membagi. zona-zonanya Iya. itu. Nah kalau untuk tarif parkir nih Pak, Andina kadang suka parkir ya, mungkin parkir mobil gitu ya Pak ya, parkir mobil. Ini yang biasanya Andina bayarnya 3.000, lalu tiba-tiba parkir di suatu tempat diminta bayar 4.000. Begitu juga kadang Andina menggunakan sepeda motor, yang biasanya Andina bayar parkir 1.000, terus parkir di tempat lain diminta 2.000. Nah untuk tarif parkirnya sendiri itu apakah sudah ada yang membedakan atau sudah berubah dari peraturan Perdanya itu sendiri Pak? Nah, ini saya sampaikan juga terkait bincang-bincang santai kita ini. Iya. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri, untuk pembayaran jasa layanan parkir, sekarang bukan retribusi lagi, jasa layanan parkir. Itu sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru, yang dimana pembayaran jasa layanan untuk motor itu 1.000. Dan untuk kendaraan roda 4 atau mobil itu 2.000. Sampai detik ini kami dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum ada yang namanya merubah tarif parkir. Jadi saya sampaikan juga kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang selalu menggunakan jasa layanan parkir ini, parkir tetap sesuai Perda. Motor 1.000 dan kendaraan roda 4 2.000. Nah, jadi mungkin jika ada masyarakat yang ingin memberikan lebih kepada juru parkirnya silakan. Tetapi untuk Perda sendiri sudah sama-sama kita tahu 1.000 dan 2.000. Oh, berarti ketika ada yang meminta 4.000, 3.000, ataupun yang sepeda motor itu ketika ada yang meminta 2.000 itu udah di luar dari Perda ya Pak ya? Luar Perda. Jadi silakan kalau masyarakat Kota Pekanbaru menemukan hal seperti itu silakan laporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dan insya Allah kami setelah mendapat laporan kami langsung turun nih ke lokasi tersebut. Jadi di saat ada pelaporan cantumkan di mana lokasinya, dan kalau bisa tahu nama jukirnya silakan sampaikan. Kami pasti langsung menindaklanjuti untuk peneguran kepada juru parkirnya. Nah itu tadi Bapak bilang lapor saja ke Dinas Perhubungan kata Bapak kan. Terus gimana dengan masyarakat yang nih misalnya ya masyarakat yang tidak tahu, awam, misalnya masyarakat awam ya Pak ya, gimana sih Pak cara melaporkan ke Dishub atau langsung ke kantor Dishub, minta nomor Dishub, atau ada satu nomor unit pelayanan dari Dishub untuk melaporkan hal-hal tersebut? Nah, untuk pengaduan tersendiri kami mempersilahkan juga masyarakat langsung melaporkan ke UPT Perparkiran Kota Pekanbaru. Ataupun misalnya melapor melalui online silakan. Jadi di sini ada juga layanan pengaduan yang dimana di situ bisa langsung mengadukan secara online. Jadi tidak hadir ke Dinas Perhubungan. Oh iya ya. Berarti bisa melalui online, Bisa. terus melalui sosial media juga bisa ya bisa. Pak ya. Tidak harus datang ke kantor ya Tidak Pak harus. ya. Oke baiklah. Nah kita lihat parkir itu masih menjadi masalah besar di Kota Pekanbaru ya Pak ya. Jadi ketika ada masyarakat yang melanggar parkir liar, itu apakah masyarakat tersebut dikenakan sanksi oleh UPT Perparkiran Pak? Nah, untuk masyarakat sendiri, tadi terkembali pada pertanyaan sebelumnya, Iya. Jika ada menemukan masyarakat yang tidak tertib melakukan perparkiran, kami beserta tim atau regu yang ada itu memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi. Bapak Ibu di sini dilarang parkir karena sudah tertulis di aturan bahwa zona ini zona yang bebas dari parkir. Jadi kalau memang ada yang ditemukan seperti itu disebut parkir liar. Oh iya iya. Parkir liar, parkir yang tidak diperbolehkan. Makanya setiap hari tim kami turun
ada 3 regu sesuai jamnya, siang, pagi, dan malam, itu untuk memberikan pemahaman agar masyarakat tahu, agar masyarakat mengerti. Karena juga jika tidak tahu lah, makanya mereka hadir dan melakukan parkir di sembarang tempat. Oh, jadi karena tidak tahu ya Pak ya, Nah. jadi masyarakat itu ada yang parkir di sembarangan tempat, atau mungkin buru-buru ya Pak ya? Ya betul. Kadang-kadang masyarakat ini kan ingin simpel aja nih, Iya ingin benar Pak. cepat. Heeh. Kadang-kadang ingin membeli barang hanya 1 atau 2, lah Iya. parkir sembarang tempat. Tetapi jika parkir sembarang tempat tidak pada aturannya, jika terjadi kehilangan bagaimana? Nah itu makanya tetap parkir di tempatnya yang ada juru parkirnya. Oke. Nah, karena kalau sudah ada juru parkir kan ini kan kendaraan kita kan dijaga. Ya. Tapi kalau tidak ada, inilah yang menyebabkan kehilangan kendaraan Oke, roda 4 ataupun baiklah. roda 2. Nah, yang jadi pertanyaan Andina nih Pak, kan ini sudah ada juru parkir. Ketika di suatu tempat itu sudah ada juru parkirnya, terus motor atau kendaraan itu ada yang hilang, apakah juru parkir yang bertanggung jawab atau dari pihak UPT-nya yang bertanggung jawab nih Tetap Pak? dari juru parkirnya. Tetap dari juru Juru parkirnya parkir. ya, karena itu kelalaian dari Kelalaian juru juru parkir ya. parkir. Oke, baiklah. Makanya kami selalu menghimbau kepada juru parkir, bekerjalah sesuai aturan, laksanakan dengan ikhlas, berikan pelayanan terbaik. Oke. Jangan hanya meminta dan mengharap mendapatkan uang dari pekerjaan itu, tetapi pekerjaan itu harus dilakukan dengan secara baik. Oke, siap. Berarti memang harus benar-benar dengan hati ya Pak ya? Siap. Oke. Nah, itu dia tadi sudah kita bahas tentang tanggung jawab dari juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak kepada juru-juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru itu apa Pak? Nah, harapan kami dari Dinas Perhubungan, khususnya dari UPT Perparkiran, kami menghimbau kepada juru parkir, tolong laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan aturan yang berlaku. Karena banyak kami mendapat laporan di sini bahwa juru parkir ini meminta jasa layanan perparkiran ini lebih dari perda yang berlaku. Yang motor mungkin lebih dari 1.000, yang mobil lebih dari 2.000. Jadi kami di sini mengajak kepada masyarakat juga, jika mendapatkan hal tersebut, tolong laporkan kepada kami. Kami kapanpun mendapat laporan siap untuk menindaklanjuti dari laporan masyarakat tersebut. Dan harapan untuk saya sendiri sebagai kepala UPT, saya berharap pada diri saya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan Bapak Sekda kepada saya, agar retribusi perparkiran di Kota Pekanbaru bisa mencapai target yang dimana mungkin sebelumnya tidak tercapai. Mudah-mudahan di saat saya bisa tercapai dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Itu dia. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Dan semoga ini bisa menginspirasi semua sahabat PKU Cerita ya Amin, Pak amin, ya. amin, amin. Dan sukses selalu tentunya untuk Bapak ya. Terima kasih. Nah itu dia penjelasan dari Radinal Munandar SSTP sebagai Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru. Dan jangan bosan-bosan ya Pak kalau PKU Cerita ngundang Boleh, Bapak ke sini lagi ya. Terima kasih. Setiap hari juga nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Oke, dan saya harus pamit ya dari program Ngobrol Santai. Nantikan terus informasi terkini dan terupdate hanya di PKU Cerita, Pekanbaru punya cerita.